Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarul Aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam matematika yang cukup menarik, yaitu materi matriks. Nah, materi matriks ini penggunaannya tidak hanya dalam bidang matematika saja ya, tetapi penerapannya dalam bidang lain juga banyak. Misal dalam ekonomi, atau misal juga pemrograman komputer atau kecerdasan buatan, dan masih banyak manfaatan yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar yang ada pada materi matriks ini. Jadi ada dua kompetensi dasar yang akan dibahas, yaitu yang pertama menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu yang kedua melakukan operasi yang ada pada matriks, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian skalar, dan perkalian matriks, dan juga transpos ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi kita akan membahas pertama, yaitu konsep dasar matriks. Dalam konsep dasar matriks ini kita akan membahas mengenai pengertian dari matriks, unsur-unsur yang ada pada matriks, dan juga konsep-konsep yang penting lainnya. Nah, namun sebelum masuk ke pengertian dari matriks, terlebih dahulu kita akan melihat sesuatu yang ada pada kehidupan sehari-hari kita, yang kita sudah mengenal, menggunakan, bahkan juga mungkin membuat ya, yaitu yang disebut sebagai tabel. Nah, untuk kalian sudah familiar dengan istilah tabel. Nah, tabel ini biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dalam bentuk kolom-kolom atau baris ya. Misalnya seperti ini, ada kolom, ada baris. Nah, biasanya di bagian atas dan juga sampingnya ini nanti ada keterangan, misal keterangan apa? Keterangan jumlah, atau keterangan nama orang, atau yang lainnya, tergantung jenis tabelnya. Ini nanti tabel apa. Nah, lalu sebenarnya manfaat dari tabel itu apa sih? Informasi yang disampaikan lewat tabel biasanya itu lebih mudah dibaca ya, jika dibandingkan dengan misal menggunakan tulisan dalam bentuk paragraf yang panjang. Itu biasanya lebih mudah, kita dalam bentuk tabel bisa dibaca dengan lebih mudah. Oke, misal kita buat contoh tabel satu saja, misal tabel jumlah siswa, misal jumlah siswa dalam satu sekolah, misal berdasarkan jenis kelamin, misal tabelnya seperti ini. Ada dua kolom dan 4 baris. Nah, jadi misal di sini keterangannya untuk kelasnya, misal kelas 10 misal. Nah, lalu untuk yang baris yang ketiga ini kelas 11, dan baris yang terakhir kelas 12 misalnya. Nah, untuk yang keterangan pada bagian yang ini untuk jenis kelamin yang laki-laki, lalu perempuan. Nah, misal kita isikan datanya, kita buat misal berapa, misal 100 gitu, lalu 200 misal. Ini saya buat asal aja ya, cuma buat contoh. 10,
Nah, ini ya. Nah, jadi biasanya jika kita misal ingin menentukan ukuran dari tabel itu, yang kita lihat apa? Yang kita lihat yaitu berapa jumlah barisnya, ada berapa? Sini misal 1, 2, 3, 4, dan juga jumlah kolomnya 1, 2, 3. Nah, nanti konsep ukuran ini penting ya, nanti akan kita gunakan juga untuk mempelajari matriks. Dan juga saat kita ingin membaca data dalam tabel itu, biasanya caranya bagaimana? Jadi misal kita ingin tahu berapa sih jumlah siswa laki-laki di kelas 12 misal. Biasanya kita kan melihat dari mana? Pada baris keberapa dan kolom keberapa, gitu kan. Jadi misal di sini pada baris 1, 2, 3, 4, pada baris 4, dan pada kolom kedua. Jadi ini data jumlah siswa laki-laki kelas 12. Nah, konsep ini juga nanti akan kita lihat lagi pada matriks. Jadi akan selanjutnya kita lihat pengertian dari matriks itu sendiri. Jadi matriks adalah jajaran persegi panjang apa? Panjang bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, dan juga tambahan diapit kurung siku. Nah, jadi pengertian dari matriks itu kurang lebih seperti ini. Mungkin lebih jelas kita lihat langsung saja ke contohnya ya. Jadi untuk menuliskan nama suatu matriks itu kita menggunakan huruf kapital, misal M gitu. Atau misal menggunakan huruf yang lain juga bisa, tapi penulisannya menggunakan kapital. Sama dengan diapit dengan kurung siku. Nah, untuk jumlah baris dan kolomnya ini tergantung kita mau buatnya berapa. Jadi di dalamnya ini ada jajaran bilangan yang disusun dalam kolom dan juga baris. Ya, misalnya bilangannya berapa? Misal 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, ini misal. Nah, jadi penulisan matriks itu seperti ini. Nah, lalu apakah untuk bilangan-bilangannya ini hanya boleh berupa bilangan positif saja atau bilangan negatif saja, atau bilangannya seperti apa yang bisa dituliskan di dalam matriks ini? Nah, jadi sebenarnya bilangan yang dituliskan di sini tidak hanya terbatas pada bilangan positif saja atau bilangan bulat saja ya, tapi bisa bilangan bulat yang lain, misal pecahan atau bilangan irasional dan bilangan lainnya. Tetapi biasanya untuk SMA biasanya lebih banyak kita akan berurusan dengan bilangan bulat ya. Seperti itu. Jadi misal bisa juga buat bilangan negatif ini 3, 1, 0 juga bisa. Nah, dan masih banyak lainnya. Dan juga untuk jumlah
barisnya dan juga jumlah kolomnya. Ini juga bebas ya, mau berapa aja. Misal mau jumlah kolomnya ada 3, terus jumlah barisnya juga ada 3, itu juga bisa. Atau misal cuma 2 atau 3 gitu, terserah. Dan juga tergantung dari kebutuhan. Oke, coba kita buat matriks B gitu. Coba buat ukurannya seperti ini. Nah, untuk kita mengetahui letak dari bilangan itu, nah bilangan ini sebelumnya, bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini disebut entry dari matriks. Nah, dalam contoh ini entry dari matriks B. Untuk mengetahui letak dari entry matriks, misal yang ini, entry 1 ini, kita lihat dari mana? Kita lihat dari pada baris keberapa dan kolom keberapa entry ini terletak. Jadi misal entry 1 ini terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Nah, misal untuk entry yang lain, misal yang ini terletak pada baris yang kedua, kolom pertama. Jadi kurang lebih cara membacanya seperti kita membaca data pada tabel tadi ya, untuk mengetahui letak dari suatu entry di matriks itu. Oke. Kalau misal entry dari matriksnya itu tidak secara spesifik disebutkan bilangannya berapa, atau misal bilangannya bisa bilangannya mau kita cari nilainya berapa, jadi penulisannya biasanya menggunakan huruf kecil, abjad kecil seperti ini ya. Lalu konsep penting dari matriks juga yang perlu kita pahami yaitu mengenai ukuran dari suatu matriks. Jadi misal kita punya matriks yang bentuknya seperti ini, misal seperti ini. Nah, ukuran dari suatu matriks itu gimana sih kita mencarinya? Nah, kita lihat dari jumlah barisnya ada berapa. Jadi misal contoh ini ada 1, 2, 3, ada 3 baris, dan kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi kita sebutkan bahwa matriks itu berukuran 3 kali 3. Nah, untuk penulisannya itu biasakan ini untuk jumlah barisnya ya, dan ini untuk jumlah kolom. Jangan dibalik, nanti akan menghasilkan matriks yang berbeda. Oke. Lalu apa? Setelah kita mengetahui tentang ukuran dan bahwa suatu matriks itu memiliki ukuran yang bermacam-macam, selanjutnya akan kita bahas jenis-jenis dari matriks itu nanti berdasarkan dari ukurannya dan juga entry-entry yang ada di dalamnya. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa.